Assalamualaikum, sobat muda, sobat planner di seluruh Indonesia. Sejak Forum Penataan Ruang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2021 dan PP 21 tahun 2021 di seluruh Indonesia, walaupun tidak semuanya terbentuk, FPR ini telah banyak menjadi isu perbincangan karena mengalami beberapa permasalahan. Permasalahan FPR di daerah banyak ragamnya, mulai dari SK pembentukannya, kemudian bagaimana kedudukan para anggota dari perwakilan masyarakat di dalam FPR tersebut, termasuk asosiasi profesi di dalamnya. Kemudian juga SOP di dalam rapat pembahasan, masalah pembayaran honor dari terutama atau penghargaan dari keanggotaan masyarakat pada FPR ini, dan juga berbagai masalah substantif yang terkait dengan tugas dan fungsi FPR. Nah, apa saja dan bagaimana pandangan dari para ahli, terutama dari IAP Jawa Barat, di dalam memandang berbagai masalah tersebut, perlu diikuti dan perlu ditonton dalam video ini sampai tuntas. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, and share. Terima kasih. Atur nuhun. Terima kasih Bu Hani. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami atas nama panitia, jadi alhamdulillah pada hari ini bisa bertemu di forum yang berbahagia ini. Jadi sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian, acara ini dilatar belakangi kita wakil IAP di EPR yang sudah praktis setahun berjalan, ada beberapa daerah yang sudah berjalan, ada yang belum gitu ya. Dari yang sudah berjalan, kita dapat informasi, laporan bahwa begitu banyak persoalan terkait substansi yang harus diputuskan, juga begitu banyak persoalan yang barangkali nanti kita akan sharing untuk apa namanya proses pengambilan putusannya baiknya seperti apa. Bila mana katakanlah kita belum punya kapasitas, apakah bisa katakanlah form pengambilan keputusan itu kita lemparkan ke institusi IAP sendiri gitu. Jadi ini juga isu-isu yang akan menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Itu mungkin yang menjadi latar belakang pertemuan ini. Alhamdulillah teman-teman juga mengusulkan, Pak Inong, kelihatannya kalau pertemuan ini kalau tidak mengundang yang menjadi inisiator, yang menjadi yang paling paham Pak Uki ini kayaknya nggak afdol nih. Kita takutnya malah diskusi nggak selesai-selesai gitu. Maka pertimbangannya seperti itu Pak Uki. Jadi terima kasih Pak Uki bisa hadir langsung pada kesempatan ini. Teman-teman barangkali tahu Pak Uki ini Dirjen Tata Ruang begitu sudah paham mengawal dan menaikkan, menurut saya sudah menaikkan level proses pembahasan penyusunan tata ruang Pak Uki ya. Jadi setiap pembahasan mau Linsek, seluruh kepala daerah dan minimal beberapa OPD terkait diundang. Itu di zaman Pak Uki lah. Sehingga semua daerah merasa begitu penting ya. Jadi care betul dengan tata ruang. Lalu juga menaikkan level menurut saya standar perpetaan kita. Karena terus terang selama ini overlapping peta antar instansi dan sebagainya begitu ruwet. Alhamdulillah di masa PAUK ini sudah bisa dijadi betul-betul pelaksanaan one map policy sudah berjalan. Itu juga akan, tapi ini nanti akan sangat mewarnai proses pembahasan kita ke KPR PAUK ya. Lalu berikutnya juga legasi PAUK menurut saya juga terkait dalam proses pemanfaatan ruang, adanya KKPR dan sinkronisasi itu ya SKKPR. Nah mungkin dalam kerangka itulah kita akan membahas pelaksanaan EPR di lapangan. Baik, saya akan laporkan dulu status pembentukan EPR dan pelaksanaan EPR di Jawa Barat, Bapak Ibu sekalian. Jadi di Jawa Barat ini kita sudah tetapkan ada Pak Ijaz, lalu ada 27 EPR. Next, 27 EPR mewakili kabupaten kota. Kebetulan yang hadir hari ini sudah ada sekitar 9 orang. Lalu ada 2 tahap yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Jadi tahapan penetapan wakil IAP di EPR. Ini mulai dari surat permohonan dari daerah, lalu IAP membalas, lalu sampai penetapan SK.
Nah, belum seluruhnya. Jadi kalau kita lihat status progres, Pak Uki, itu dari 4 item, yang satu ini permohonan dari daerah, poin 2 itu jawab balasan dari IAP, 3 ini sudah ada SK, yang keempat ini sudah dilaksanakan pertemuan. Statusnya seperti itu. Jadi baru total alhamdulillah sudah cukup banyak. Jadi sudah ada 17 korespondensi, lalu ada 14 yang sudah keluar SK-nya, dan yang sudah Bisa di melaksanakan zoom nggak? pertemuan Bisa 13. di zoom nggak itu yang tabel itu? Bisa di zoom. Jadi sudah ada 13 yang sudah ada SK-nya. Nah, kebetulan memang prasyarat wakil IAP di EPR ini menurut ketentuan PNIAP diutamakan yang ahli utama. Saya terus terang waktu tahap penetapan merasa kesulitan ya. Ada 43 ahli utama di Jawa Barat, sebagian besar memang dosen, beberapa yang sudah dihubungi menolak dan sebagian atas kesibukan, akhirnya terpilihlah seperti ini, Pak Uki. Jadi ada 20. Tidak semuanya ahli utama, ada beberapa yang memang ahli media, karena memang yang bersangkutan memang tinggal di lokasi, dan yang bersangkutan sangat paham tata ruang, seperti misalnya Mas Adit ya di Kota Sukabumi. Meskipun media, tapi beliau kompetensinya saya pikir sudah ahli utama nih Pak Adit. Jadi sudah tidak masalah kita rekomendasikan untuk menjadi APR dan yang lain-lain seperti ini. Lalu Lalu proses penetapan wakil IAP dalam FPR di daerah, jadi ada beberapa persoalan, ada yang memang juga tahapannya semula diusulkan oleh daerah, gitu ya. Tapi ada beberapa yang memang diusulkan Jawa Barat. Nah, ini mungkin ke depan kita coba nanti evaluasi, Pak Uki ya. Jadi terutama daerah beberapa yang sudah dikenal, misalnya Pak Adit, ataupun misalnya Pak Hengki di Depok, yang tadinya orang lain, akhirnya kita sesuaikan gitu. Jadi juga ini satu persoalan ke depan. Kita mungkin nanti ini memberi masukan ke PNIAP. Jadi tidak usah terlalu kaku, barangkali perlu ada masukan persyaratan menjadi wakil EPR. Gitu ya. Next saja. Lalu ini beberapa progres laporan dari teman-teman yang sudah melaksanakan EPR. Nanti mungkin dijelaskan lebih langsung oleh masing-masing. Ini contoh yang di daerah apa nih, Kota Cimahi. Nanti Pak Miming akan menyampaikan langsung. Next saja. Lalu ini berikutnya Kota Bandung, Pak Denny Zulkaidi. Mungkin dalam waktu dekat juga akan hadir, ingin menyampaikan juga nanti langsung persoalan-persoalan yang muncul dalam pembahasan EPR. Selanjutnya Kabupaten Sukabumi, ini Mas Adit juga sudah melaporkan, barangkali nanti bisa share hal ini langsung di sesi diskusi langsung. Nah, ini sebagai gambaran, ini adalah tantangan teman-teman yang kerja di EPR. Dokumen tata ruang yang ada di Jawa Barat ini bervariasi. Seperti kita ketahui, RT RW Jawa Barat sudah Perda, Pak Uki, terima kasih. Di zaman Pak Uki, kalau tidak salah, di akhir tahun lalu ya. Ini termasuk dua provinsi yang pertama-tama keluar ya di Indonesia setelah Sulawesi Selatan kalau tidak salah ya, di Jawa Barat. Lalu yang sudah Perda kota adalah Kota Bogor, Depok, Bandung, Bekasi, Sukabumi. Lalu RT RW kabupaten yang sudah Sukabumi, Kabupaten Bandung, Ciamis. Lalu yang berproses pembahasan di ATR ini Kota Cirebon, lalu Kabupaten Bogor dan Tasikmalaya. Infonya ini target tahun ini harus sudah selesai. Dan sudah pembahasan di provinsi sudah selesai. Jadi sedang proses klinik untuk Linsek kalau tidak salah. Lalu proses pembahasan di provinsi, ini beberapa kota yang lain, yang setahu saya yang akan maju, misalnya KBB, Kabupaten Bandung Barat, lalu ada beberapa kota lain. Nanti ini juga kami mendapat laporan dari teman-teman FPR, progres pembahasan RTW di masing-masing kabupaten kotanya seperti apa. Lalu yang saat ini setahu juga kami juga yang sedang berproses di daerah seperti RT/RW Kota Banjar, lalu RT/RW Kabupaten Bandung Barat, Purwakarta dan Kerawang. Jadi Tasik ya, Bekasi juga. Jadi paralel mereka di internal kabupaten sedang ada pembahasan, lalu juga mereka setahu kami asistensi ke provinsi dan ke ATR juga begitu. Next. Nah, ini
Ini contoh saja tata ruang Jawa Barat yang sudah disusun. Sebetulnya nanti ini Pak Uki akan bisa menjelaskan betapa pentingnya kualitas tata ruang yang ada. Bila mana kualitas tata ruang dari waktu penyusunan pun juga ada kelemahan, bolong, akan merembet nanti ke pembahasan KKPR-nya jadi banyak bermasalah begitu. Ini Jawa Barat saya pikir sudah cukup baik, semua aspek sudah dibahas begitu ya. Lanjut saja. Nah, ini contoh Jawa Barat adalah provinsi yang paling besar investasi masuk. Tentunya ini akan menjadi salah satu peluang di lain pihak menjadi tekanan terhadap apa ya menjaga konsistensi dengan tata ruang. Jadi di satu sisi memang ini berkah, tapi dari pihak ini tugas teman-teman EPR mengawal apa ya investasi masuk di Jawa Barat yang banyak sesuai dengan tata ruang. Jadi kalau kita lihat contoh saja ada ruang bermukim dilengkapi dengan prasarana minimalnya, tentu dengan banyak permohonan pengembang. Lalu ruang ketahanan pangan harus terjamin. Ini kemarin waktu pembahasan RT RW Jabar sendiri saya tahu persis itu alotnya pembahasan antara luasan pertanian tanaman pangan, lalu ada KP2B, ada LSD segala macam lah sampai akhirnya bulat angkanya. Pak Uki mungkin tahu betul. Lalu ruang konservasi dan penerapan mitigasi bencana, ini juga Jawa Barat, daerah yang paling banyak wilayah atau objek yang potensial bencana. Lalu ruang investasi dan dukungan konektivitas regional. Nah, ini juga Jawa Barat adalah provinsi yang paling banyak jalan tol dan akan dibangun jalan tol. Ada Cigatas yang akan dibikin, tentunya merembet tata ruang di daerah yang terlalui ya, Garut, Tasik, nanti akan banyak masalah begitu ya. Lalu juga ada sekarang kalau kita lihat berita di PR, Bupati Indramayu ingin mempercepat proses pembangunan jalan tol Indramayu Kertajati begitu ya. Itu juga apakah sesuai dengan apa ya time frame indikasi program di dalam dokumen rencananya. Jadi banyak dinamika yang rencananya sudah ada, tinggal geser waktunya dan sebagainya. Itu juga persoalan. Nah, ini semua yang dari Jawa Barat ini akan sudah mengalokasikan ruang yang berpengaruh pada penyusunan revisi RT RW kabupaten kota masing-masing. Lanjut. Nah, ini sekilas kalau kita lihat, ini rencana struktur Jawa Barat, pola ruang Jawa Barat. Struktur Jawa Barat, kalau kita lihat di utara saja sekarang sudah selesai jalan tol yang akan dibangun dari Kertajati saja yang setahu saya di RT Jawa Barat itu akan ada rencana Kertajati Indramayu, lalu juga ada bukaan tol dari Cipali ke Patimban, ada dua versi dari Kota Subang atau satu lagi dari perumahan apa namanya grup Pak Luhut, maaf apa namanya Subang itu di sana. Lalu di selatan infrastruktur ini yang akan berpengaruh rencana tol Ciawi Sukabumi sudah, terus ada wacana ingin diteruskan ke Pelabuhan Ratu lah, ataupun ke selatannya ke Geopark Ciletuh, lalu dan lain-lainnya. Nah, itu barangkali akan memicu pertumbuhan kawasan industri dan lain-lain. Kalau kita lihat pola ruang, nah inilah gambarannya seperti ini. Ini sudah sinkronisasi dengan RZ dari KKP. Kalau kita lihat banyak daerah lindungnya, lalu banyak daerah tanaman pangannya, lalu daerah perkotaannya, begitu ya. Ini yang oranyenya mulai membesar, begitu ya. Nah ini juga nanti akan banyak persoalan KKPR di kota seperti apa karakteristiknya, lalu persoalan KKPR di wilayah kabupaten seperti apa, isunya akan berbeda, begitu. Next. Nah ini substansi pembahasan di daerah yang kita tangkap dari laporan teman-teman. Ada dua biasanya KKPR nih. Jadi ada isu terkait dengan proses penyusunan rencana tata ruang, ya. Jadi terkait dengan misalnya pembahasan isu aspek masalah-masalah strategisnya apa, lalu terkait proses mekanisme konsultasi publik. Contoh kemarin di RT RW Kabupaten Karawang saja secara aturan minimal 2 kali. Permintaan forum LSM sampai akhirnya 6 kali, Pak Uki. Sampai supaya untuk menjamin bahwa semua stakeholder
sudah didengar. Begitu. Sampai 6 kali yang diputuskan, oke, kita ladenin saja. Begitu. Lalu pembahasan di provinsi ini juga hal yang penting dan kadang-kadang di beberapa daerah EPR membahas bagaimana nih apa yang diperhatikan oleh provinsi, apakah sudah sesuai dengan kriteria minimal yang harus lolos di provinsi dan sebagainya. Lalu pembahasan materi untuk Linsek di pusat ATR ini juga tentunya disiapkan oleh daerah dan minta masukan EPR. Ya, pusat juga kan ada 7 kriteria kalau tidak salah yang untuk supaya diperhatikan betul ya untuk kepentingan pusat. Lalu pembahasan yang kedua, nah ini yang mungkin banyak kita bicarakan hari ini, pembahasan permohonan KKPR. Nah, di antaranya bagaimana kondisi pembahasan bila mana RT/RW masih dalam proses penyusunan, belum perda begitu ya. Lalu acuannya sementara secara legal menggunakan perda yang berlaku. Padahal substansi perda itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan daerah. Nah ini juga bagaimana begitu ya. Jadi prosesnya sudah mendekati akhir, tapi belum firm, belum legal, gitu ya. Jadi itu juga satu persoalan. Jadi, apakah legal kita memutuskan terhadap draft, gitu ya. Padahal perdanya masih berbeda begitu. Kedua, karakteristik masalah lain adalah permohonan kegiatan setara dengan kegiatan dalam RDTR, namun RDTR-nya belum disusun misalnya. Banyak hal-hal aspek detail begitu ya, skala site, skala permohonan ini. Jadi pasti mengacu ke atasnya kepada RT/RW. Kita menganut hierarki komplementer. Mungkin Pak Uki nanti ini dewanya bahkan akan banyak menjelaskan hal ini. Mohon masukan. Belum ada arahan detail ya, sering terjadi untuk tingkat kabupaten begitu ya. Jadi jarang sekali, hampir masih sedikit di kabupaten yang sudah punya RDTR dan sudah perda ataupun perkada. Gitu. Tipe lain persoalan yang di EPR adalah RDTR sudah ada, namun tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan yang terjadi ya. Terutama biasanya terkait dengan permohonan ikutan dari investasi akibat adanya PSN, Proyek Strategis Nasional. Ya, contoh misalnya di daerah Kertajati, setahu saya laporan dari Kabupaten Majalengka adanya Kertajati, mereka sudah punya beberapa kawasan industri yang sudah disiapkan, tapi minat investor tidak ke kawasan industri, begitu ya, malah di luar itu, begitu ya. Persoalannya sangat bisnis proses lah ya di kawasan industrinya, kemahalan lah dan sebagainya, padahal di tempat lain ada yang lebih murah dan sebagainya. Nah, ini bagaimana nih? Jadi apakah masih ada ruang gerak kita menggunakan kaidah-kaidah planning untuk mengambil keputusan ya, untuk diskresi begitu. Nah ini juga nanti Pak Uki bisa kasih pengarahan. Tipe terakhir, permohonan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, tapi ada banyak tekanan dari swasta. Mereka merasa sudah katakanlah memberi membangun CSR lah dan sebagainya. Nanti mungkin kasus-kasus Bu Ratna nih sangat-sangat detail nanti bisa disampaikan. Next. Lalu ini permasalahan lain terkait dengan substansi yang muncul dalam pembahasan DPR. Nah ini yang untuk evaluasi kita semua untuk kapasitas kita sebagai DPR. Barangkali kita belum menganggap ahli di bidang itu begitu ya. Tapi memang karena terpaksa kita harus banyak belajar paham daerah, belajar juga paham sistem perencanaan teraktual gitu ya. Nah bila mana ini terjadi, tapi kita harus ngambil keputusan, diminta pendapat gitu. Persoalannya adalah apakah EPR ini tanggung jawab individual wakil atau barangkali institusi IAP gitu. Kalau IAP begitu ya. Nah ini tadinya saya ingin melontarkan ini ke Pak Andi ini. Settingnya gimana begitu. Kan jadi bisa begini, si wakil ini mengatakan didukung oleh asisten begitu ya. Atau keputusan di hold dulu, dilempar ke forum kolektif kolegial dengan divisi lain di lingkungan IAP. Gitu. Kebetulan IAP Jabar ini cukup lengkap, Oke. Ada dewan pakar, ada dewan riset begitu ya. Dewan pakar kalau tidak salah ketuanya Pak Deni. Dewan riset kebijakan inovasi Pak Sugiantoro begitu ya. Divisi, sorry. Lalu ada divisi lain yang sangat terkait yang sebetulnya kalau kita keroyokan akan lebih kuat gitu ya kapasitas wakil yang. Nah ini juga seperti apa konsekuensi terhadap
legalnya bila mana ada apa-apa begitu. Apakah tanggung jawab individu atau institusi begitu. Lalu eh, permasalahan dalam proses pengambilan keputusan gitu ya. Nah, ini juga seberapa jauh wakil YP ini ngambil keputusan. Kalau tidak salah di Permen, kan EPR ini hanya bertugas memberi pertimbangan bila diminta oleh kepala daerah ataupun atas inisiatif sendiri menganggap ada hal yang penting untuk mesti memberi pendapat gitu ya. Artinya tidak wajib ngambil sebagai ngambil keputusan ya. Apa begitu interpretasinya itu? Mohon diluruskan Pak Uki ya. Ini kaitannya dengan dalam proses. Apakah kita boleh berbeda pendapat begitu ya? Lalu dalam berita acara kita menandatangani dengan catatan kita beda begitu. Atau kita harus tanda tangan bila mana suaranya sama. Nah, ini juga banyak kasus muncul seperti ini. Lalu terakhir terkait barangkali ini sih evaluasi kita aja. Ini kita punya PR ke depan. Saya pernah bicara dengan Pak Denny dan Pak Petrus. Barangkali kita belajar bersamalah terkait pemahaman KKP dan sebagainya untuk kapasitas, peningkatan kapasitas kita ya. Permasalahan kualitas pemahaman substansi penataan ruang, pemahaman wilayah, dan dinamika pembangunan daerah. Ini kaitannya dengan sebagian besar wakil EPR di daerah itu tidak berlokasi di lokasinya, begitu ya. Sebagian besar di Bandung, hanya beberapa saja yang di lokasi, kalau tidak salah Pak Adit, Pak Hengki, di Depok, siapa lagi ya, saya lupa, Pak Miming, Cimahi, ya itu ya. Jadi ini juga menarik isunya. Lanjut. Pak Ijaz Jawa Barat, cocok, cocok, cocok. Nah ini barangkali terakhir isu dan bahan diskusi yang barangkali nanti kita ingin rumuskan di akhir acara karena ini Pak Uki, kita ini sifatnya kerja bareng tadinya ini, ingin ditanggapin oleh Pak Uki gitu ya. Ini beberapa isu yang ingin kita sepakati. Pertama, upaya percepatan pembentukan dan pelaksanaan EPR. Tadi kan belum semuanya ya. Saya pernah diskusi dengan BMPR Jawa Barat, dengan Pak Kabid, Bu Endang juga kelihatannya ingin ada tekanan dari pusat, Pak Uki. Apakah perlu ada SE bersama Menteri ATR dengan Depdagri bahwa ini wajib ya dan sebagainya lah. Wajib disegerakan diadakan, wajib berfungsi, wajib juga jangan tidak kalah lupa ada biaya operasional dan imbalan jasa profesional yang pantas wajar lah, Bu. Ini satu persoalan. Banyak EPR belum jalan karena merasa canggung malu belum ada dananya. Banyak yang berpendapat itu Pak Uki. Jadi kita nggak siap nih mau jalan gitu. Gimana ya katanya? Kita belum bisa menganggarkan. Loh, saya bilang gimana? Kan sudah ada jelas petunjuknya bahwa harus diadakan ya. Tapi ini isu yang juga cukup penting. Kedua, perlu adanya dukungan himbauan peraturan dari pemerintah pusat, provinsi barangkali ya. Ini Provinsi Jawa Barat menganggap perlu ada tekanan dari pusat untuk menekan lagi ke kabupaten kota bahwa harus segera terbentuk, harus segera ada anggaran dan sebagainya. Lalu upaya peningkatan kapasitas EPR ini internal kita harus memang terus belajar pemahaman sistem penataan ruang teraktual seperti apa, lalu pemahaman wilayahnya juga dengan dinamika pembangunan daerahnya seperti apa, terutama ini yang kedua, kita tidak di lokasi ya, tapi kita harus paham kondisi Kuningan yang tinggal. Kita harus paham kondisi di Pangandaran, Pak Ridwan tuh, EPR Pangandaran dan sebagainya. Ini juga PR. Apakah kita harus punya partner lokal begitu atau bagaimana begitu ya? Atau kita minta waktu memang 1 bulan atau apalah difasilitasi oleh daerah, ya harus ada survei bersama, pemahaman wilayah bersama, misalnya begitu begitu. Lalu ketiga, pembentukan SOP dalam perencanaan pemanfaatan pengendalian. Ini SOP itu maksudnya cara mengambil keputusan yang konsisten, maksudnya ya, agar di tiap kabupaten kota sama. Dan ini sedang dikembangkan oleh BMPR Jawa Barat, Pak Uki. Di EPR itu mereka akan rapat dengan kabupaten kota, mereka bikin Pokja di bawah EPR, ada Pokja perencanaan, Pokja pemanfaatan, dan Pokja pengendalian. Di setiap Pokja mereka mau bikin SOP-nya, cara ngambil keputusan kalau masalahnya terkait perencanaan, maka seperti apa. Bagaimana melihat misalnya menerjemahkan, menginterpretasikan hierarki komplementer dan sebagainya. Mereka lagi bikin SOP-nya. Lalu bagaimana membaca KKPR yang benar. Lalu di pengendalian juga bagaimana nih. Mereka juga sedang bikin SOP. Mungkin kita juga sebagai sparring partner pemerintah di EPR barangkali perlu melakukan hal yang sama begitu ya.
Lalu, nah ini juga penting, di Jawa Barat sedang menyiapkan, mereka antisipatif, persiapan merespon isu. Baik isu yang diduga akan muncul terkait perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian. Jadi mereka juga sama, ingin antisipatif, tidak reaktif. Karena begitu Bapak ya, banyak dan besar tekanan ya dari swasta, jadi kalau mereka tidak siap dari awal, dikejar waktu begitu. Jadi mereka sudah mulai memilah, mentipologikan masalah, isu-isu yang sering muncul dibahas di FPR itu apa, mereka sedang mulai merapatkan itu. Gitu. Lalu terkait berikutnya isu terkait proses pengambilan keputusan. Nah, apakah harus kita menandatangani suara yang bulat atau kalau kita berbeda pendapat bagaimana? Gitu. Lalu tanggung jawab individual atau institusi IAP, gitu ya. Lalu dukungan bidang divisi lain, ini PR kita. Kita merencanakan ada flow. Kita bisa hold dulu atau kita minta dukungan yang lain begitu ya. Lalu berikutnya adalah isu kehadiran langsung dalam FPR. Dengan banyak yang tinggal di Bandung, bisa nggak diwakilkan begitu ya? Atau kita akan di struktur organisasi FPR ini ada keduanya begitu ya, ada wakil. Atau barangkali entah bagaimana lah nanti kita diskusikan begitu ya. Lalu terakhir terkait dukungan biaya operasional dan imbalan jasa profesional yang wajar untuk FPR. Mungkin itu dulu dari saya pancingan diskusi yang nanti mungkin secara detail akan disampaikan. Diwakil sudah ada Pak Denny, ada Bu Ratna, ada siapa lagi ya? Nanti mancing Pak Inul. Pak Ijas, boleh nantilah. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Ketua IAP Jabar dan Pak Uki, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya saya di sini dengan Pak Petrus yang mewakili ASPI ya, dan Pak Petrus juga mewakili IAP di Kabupaten Bekasi juga, tidak kelihatan hari ini. Kami sudah aktif sejak Juni 2022, sudah beberapa kali ada pertemuan, dan yang sudah disepakati, bukan disepakati ya, sudah keluar peraturannya adalah mekanisme kerja untuk FPR Kota Bandung. Saya juga belum baca apa sih ininya ya. Kemudian membahas beberapa kasus-kasus antara lain itu adalah pembahasan KKPR, ada 2 perusahaan yang persoalannya adalah karena mereka sudah mendapat semacam persetujuan berdasarkan KBLI ya. Tapi ternyata KBLI itu kan license untuk kegiatannya. Jadi kegiatannya begitu masuk ke zona sebetulnya longgar. Jadi bisa 10 KBLI itu sebetulnya di zona itu semua boleh itu ya. Nah, persoalannya KBLI itu ternyata disusunnya tidak terlalu baik. Jadi ada yang anak haram gitu. Misalnya 110 tiba-tiba ada yang nomor 11 gitu. Nomor 11 kan bukan di zona ini gitu. Jadi kita tidak bisa menyeragamkan bahwa KBLI sekelompok ini bisa masuk ke zona itu semua. Nah, aturannya juga mungkin sedang berubah ya. Jadi ada RTW 2011 sudah direvisi di 2002, kemudian RDTR-nya itu 2015, Perkada DTR-nya sedang dalam proses. Nah, kemudian itu yang ditanya, jadi yang berlaku yang mana? Kalau misalnya lex superiori derogat legi priori, superiori itu inferiori ya, yang berlaku adalah yang sama, karena sama-sama perda. Perkadanya belum ada. Kalau ada perkada kalah lah gitu ya. Tapi ini sesama perda kan. Cuma kalau lex posteriori derogat legi priori, maka yang berlaku RTRW yang 2022 karena dia lebih baru. Tapi kalau lex spesialis, maka yang berlaku adalah yang 2015 karena dia lebih rinci daripada yang RTRW. Ya. Nah itu yang belum terjawab sebetulnya yang mana, tapi kami merujuk kepada yang lebih rinci saja, kemudian membahas lebih lanjut, dan kalau ada perbedaan-perbedaan, menghitung ulang ya, misalnya di satu permohonan itu ada perumahan dengan komersilnya.
Jadi dihitung perumahan intensitasnya berapa, komersinya berapa, kalau digabung rata-ratanya jadi berapa gitu. Ada perhitungannya sendiri gitu ya. Nah, kemudian yang dibahas juga adalah penyusunan RDTR ya. Karena sudah ada 2015 dan sekarang RTW-nya baru, berarti RDTR-nya ditinjau kembali dan nanti ditetapkan dengan perkada. Nah, itu masih dalam proses Bu Nuning yang belum belum. Semua Nah, kota dan ya, semua. Dan pembahasan lebih khusus lagi adalah mengenai teknik pengaturan zonasinya, terutama yang berkaitan dengan cagar budaya gitu. Jadi teknik pengaturan zonasi apa saja yang bisa dimanfaatkan di dalam peraturan zonasi di RDTR itu. Nah, itu masih dalam proses juga. Selanjutnya apa lagi Pak Inu? Saya sudah kasih ke Pak Inu. Ada slide yang dari Pak Denny. munculin aja yang laporan dari Pak Denny. Cepuh. Iya. Sorry siapa? Iya di grup. Nah, oke. Yang apa namanya yang jadi persoalan sebetulnya adalah tadi ya mekanisme pengambilan keputusan tadi sudah dibahas oleh Pak Inong, sebetulnya apakah itu keputusan FPR atau FPR hanya merekomendasikan dan keputusan tetap dari kepala daerah atau dari kepala daerah ya, tetap izin dari kepala daerah gitu. Nah, itu yang karena RDTR Kota Bandung tidak masuk ke ASS, jadi tidak bisa keluar konfirmasi. Keluarnya harus persetujuan. Persetujuan dibahas dulu. Nah, di mekanisme pembahasan pemeriksaan KKPR itu yang belum ada. Kalau KKPR sudah ada kan keluar permennya. Jadi pokoknya kalau keluarnya ini pelaksanaan tidak sesuai maka dia melanggar gitu. Nah, tapi kalau untuk penerbitan ini yang lebih repot karena kapan kita memberikan persetujuan ya. Kalau misalnya tadi aturannya yang lama dengan yang baru beda, yang baru tapi lebih umum, yang lama lebih rinci, tapi yang lama tidak masuk ke PSS sehingga tidak bisa KKPR harus ke persetujuan. Nah, prosedur persetujuan itu gimana? Nah, itu yang masih belum punya pegangan. Jadi ya tergantung angin aja pemerintah kasih izin enggak gitu ya. Mungkin banyak berlaku juga di daerah-daerah yang tidak punya RDTR. Jadi perlu pedoman teknis ya, bagaimana menangani kasus-kasusnya itu. Kalau ada kasus peraturan, melihatnya bagaimana. Yang lebih tinggi, lebih baru, lebih rinci, itu yang mana yang dipegangan. Mungkin begitu. Terima kasih. Ya. Yang lain-lainnya nanti mungkin akan sama juga dengan ini. Saya tidak masuk ke dalam rincian kasusnya soalnya lumayan rinci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena Bu Hani nggak ada, ini saya moderator berdua sama Bu Hani. Jadi lanjut saja untuk hemat waktu. Yang akan menyampaikan dari wakil FPR yang kedua itu yang hadir di sini, Pak Miming. Silakan Pak Miming di Kota Cimahi. Ada ya? Ya, cek. Baik. Terima kasih, Mas Inong. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini untuk sharing mengenai pengalaman kami sebagai anggota FPR, khususnya saya di Kota Cimahi. Dari awal memang sengaja Mas Inong saya milih Kota Cimahi, paling enggak kalau ada rapat nggak jauh. Pas gitu. Iya. Nah, ini juga saya kira hal yang menarik ya, karena modal dasar dari seorang anggota FPR yang kebetulan dalam kasus saya adalah Bumi Putra itu sangat berpengaruh gitu ya, sangat memberikan nilai tambah untuk
pengayaan dari masukan-masukan atau diskusi yang bisa saya bantu di forum tersebut. Selama saya jadi anggota FPR, sebetulnya undangan sudah ada sekitar 9 kali sejak Juli 2022. Tapi yang 2 sifatnya seremonial dan kebetulan saya berhalangan, jadi saya hadir di 7 pertemuan yang substantif. Yang 2-nya itu agak seremonial memang. Ya. Nah, yang saya rasakan adalah bahwa peran dari anggota FPR yang dari profesional atau akademisi, ASPI atau IAP, dan wakil masyarakat itu memang sangat penting menurut pengalaman saya ya untuk hadir di dalam forum tersebut. Karena tanpa adanya 3 elemen ini, maka notabene isi dari forum itu adalah aparat dari pemerintahan. Nah, di sini menariknya adalah ternyata substansi dari yang didiskusikan itu banyak sekali mengandung hal-hal yang sifatnya dilematis, perbenturan ya antara peraturan yang harus ditegakkan dengan aspirasi dan preferensi masyarakat yang mengusulkan untuk izin sesuatu yang sejujurnya ya banyak yang aneh-aneh menurut saya ya. Banyak yang dilatar belakangi oleh motivasi misalnya investasi atau capital power yang juga cara-caranya itu seru-seru. Jadi ada yang istilahnya peta kompli gitu ya. Jadi izin belum tapi sudah dibangun gitu. Jadi kita banyak bingung ini tidak diizinkan masa harus dibongkar padahal bangunannya udah jadi, hal-hal seperti itu. Kemudian kafling-kafling yang dibagi itu kecil-kecil yang tentu saja tidak memenuhi syarat tata bangunan yang layak. Tapi di lapangan udah terjadi Pak Uki. Jadi bingung ini diizinkan salah nggak diizinkan salah. Nah, yang kembali kepada mengapa peran dari elemen anggota FPR yang tadi saya bilang 3 elemen ya dari ASPI, dari AP dan wakil masyarakat itu penting karena untuk penyeimbang. Saya sejujurnya melihat kecenderungan kalau pengambilan keputusan itu hanya oleh pemerintah itu lebih permisif tanda kutip ya, lebih permisif karena kan mereka juga dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politis ya dari eksekutif maupun legislatif yang kalau misalnya tidak keluar izin ada potensi protes massa yang berimplikasi pada persoalan-persoalan yang lebih kompleks, soal popularitas wali kota, soal dan seterusnya. Di situ kan ada capital power yang bermain juga. Ada orang-orang tertentu yang mungkin, mohon maaf nih ya, ada kedekatan dengan penguasa gitu yang ingin menginvestasikan di lokasi yang tidak memenuhi syarat. Ini kan jadinya kalau pengambilan keputusan itu didasarkan pada pihak-pihak pemerintahan, seperti yang Bapak Ibu bisa bayangkan, adalah kecenderungan untuk itu menjadi bias. Nah, kehadiran kami itu di situ menyeimbangkan hal itu untuk senantiasa keputusan itu tetap berpegang pada prinsip-prinsip tata ruang yang tentu saja yang kita bela adalah kepentingan publik karena tidak jarang usulan yang disampaikan itu ya mengabaikan kepentingan publiknya, misalnya infrastruktur jalannya nggak jelas di situ, drainasenya nggak diatur, kemudian ruang terbukanya nggak ada gitu ya. Nah, sehingga kita berfungsi dengan sangat penting dalam mengingatkan hal-hal tersebut untuk senantiasa dijaga. Nah, ini saya nggak tahu, memang terjadi kompleksitas peran ini yang dalam sudut pandang pemerintahan. Tadi saya bisik-bisik juga dengan Pak Heru yang kebetulan ada saudaranya di Pemkot. Ini anggota FPR yang 3 elemen ini sebetulnya tanda kutip merecoki juga tugas pemerintah. Jadi ada juga ya kesan seperti itu. Tapi tentu di dalam sudut pandang kepentingan IAP, ya, saya kira kita kembali kepada suatu misi yang mulia bahwa kita ini adalah penyeimbang di dalam area pertempuran lah ya antara idealisme untuk tetap perkembangan tata ruang ini mengacu pada kaidah-kaidah yang baik dengan kondisi di lapangan yang sering menghadapi dilema-dilema yang dipengaruhi oleh preferensi dari capital, dari publik dan sebagainya. Itu sangat saya rasakan pada beberapa pertemuan untuk pengajuan izin PKKPR bahkan yang lebih teknis begitu ketika dipresentasikan oleh pihak pengusul itu seringkali dalam pengetahuan saya tentang tata ruang dan syarat-syarat bagaimana sebuah misalnya klaster perumahan itu boleh dibangun itu kan ada syarat KDB, KLB, kemudian ruang hijaunya harus memadai ya, lebar jalannya dan sebagainya, akses masuknya itu sudah baik atau belum, itu banyak yang terabaikan. Nah,
Cuma tadi kembali pada sedikit komentar dari Mas Inong, apakah kita sebagai anggota FPR ini memutuskan atau bagaimana? Nah, selama ini yang terjadi itu adalah kami menekankan bahwa opini dan masukan yang kami sampaikan itu sifatnya adalah pertimbangan ya, karena keputusan itu sebetulnya kan in the end ada di eksekutif kalau saya tidak salah. Nah, tapi penting untuk kita senantiasa mengingatkan mengenai tadi hal-hal yang berpotensi untuk menjadi pelanggaran dan ujung-ujungnya kepentingan publik yang akan dirugikan ya. Nah, di dalam hal itu tadi saya sampaikan bahwa pengalaman saya dan penguasaan saya untuk lapangan di Kota Cimahi, karena kebetulan dari kecil saya mainnya di situ begitu, jadi itu sangat membantu Mas Inong ya. Yep. Untuk penentuan apakah ini sesuatu yang layak atau tidak dan sebagainya. Nah, demikian secara umum yang bisa saya sharing. Jadi intinya dari pemaparan saya ini adalah peran dari elemen yang 3 tadi, wakil masyarakat, ASPI maupun dari IAP di dalam forum tata ruang itu menurut saya sangat penting dan menjadi suatu kebutuhan untuk kita sebagai organisasi memperkuat dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang lebih memadai agar pada pelaksanaan tugas itu lebih berdasar. Saya sejujurnya aja, karena saya ini dari kelompok keahlian infrastruktur wilayah dan kota, kalau berbicara mengenai peraturan zonasi dan sebagainya, misalnya saya sejujurnya aja juga masih harus banyak belajar. Jadi kalau udah diskusinya sampai pada area itu normatif masukannya harus belajar kepada ini dulu gitu ya. Jadi maksud saya kalau ada suatu pembekalan yang rutin untuk lebih menguatkan penguasaan dari sisi regulasi dan sebagainya itu akan sangat bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.